Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Randanu, NIM 1724238 dari Etika dan Profesi Tanggung Jawab kelas E. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu urgensi etika dan profesi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu etika profesi. Etika profesi hukum punya arti dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Tujuan dari etika profesi yang pertama, untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi. Yang ketiga, untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Ada beberapa faktor dalam upaya penegakan hukum. Yang pertama polisi, yang kedua hakim, tiga jaksa, dan yang keempat adalah advokat. Dalam menegakkan hukum, dari keempat faktor tadi memiliki kewenangan masing-masing. Seperti hakim, yaitu memiliki kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi memegang kepentingan pemerintah, dan yang advokat yaitu memegang kepentingan rakyat. Hubungan etika profesi dalam hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi saksama. Bangsa Indonesia sendiri mempunyai cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan tercantumnya arah kebijakan dalam bidang hukum terutama pada poin 3 sebagaimana termuat di dalam TAP MPR RI nomor 2 MPR tahun 1999 garis besar haluan negara. Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan perihal perwujudan bahwa advokat itu mandiri dan terbebas dari pengaruh pihak manapun. Advokat berhak mengangkat dan memecat anggotanya. Advokat diakui sebagai penegak hukum. Hak dan kewajiban advokat adalah bebas mengeluarkan pendapat atau membela perkara yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, bebas menjalankan tugas profesinya, tetapi tetap berpegang pada kode etik advokat. Yang ketiga, advokat dilarang membedakan klien berdasarkan ras, gender, agama. Tetapi di dalam tugasnya pasti terjadi beberapa pelanggaran kode etik yang merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam menjalankan tugas umum untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat tidak boleh melakukan hal berikut. Yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap rekan satu profesinya. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku atau bertutur kata yang tidak menunjukkan sikap hormat kepada hukum. Yang keempat,
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatan, harkat, dan martabat profesinya. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dan atau berbuat tercela. Kode etik tentang advokat dan kode etik advokat. Kode etik advokat dan kode etik advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat Indonesia atau KAAA. Etika merupakan salah satu hal pokok yang sangat penting penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, profesi advokat syarat dengan idealisme dan perlu adanya integrasi. Karena itulah, dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yaitu yang pertama, profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu kepada nilai luhur. Yang ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. Tujuan kode etik profesi advokat yang pertama yaitu menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat. Yang kedua, penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus diperbuat jika dihadapkan dengan dilema-dilema etis. Yang ketiga, membiarkan profesi menjaga nama baik dan fungsi profesi dalam masyarakat, melawan perlakuan buruk dari anggota-anggota profesi tertentu dari profesi itu. Yang keempat, mencerminkan pengharapan moral dan komunitas masyarakat. Yang kelima, merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atas kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri. Kode etik sendiri berperan sangat penting pada setiap profesi untuk mendukung perjalanan profesi dengan benar dan perlu diikat dengan suatu norma tertulis yang disebut dengan kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik memang sangat penting untuk profesi advokat dalam penegakan hukum dan menegakkan hukum dengan baik. Jadi kode etik profesi dapat dijadikan sarana kontrol sosial dan juga tidak ada kode etik profesi advokat dalam penegakan hukum, maka bisa terjadi penyalahgunaan profesi. Dan pelanggaran kode etik tersebut, kode etik profesi advokat ini mengatur perilaku penegakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Sebagai advokat sendiri, mengemban tugas mulia dan harus memiliki independensi yang kuat, tidak terikat pada klien, dan tidak pandang bulu. Juga siapa lawan kliennya, jadi mereka harus berperilaku adil, lalu golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya bukanlah halangan dalam menegakkan pilar-pilar keadilan.
Seperti yang Robert F. Kennedy bilang, outrage in the most important attribute of a lawyer. It is more important than competence or vision. It can never be the limit that or warm, and it shall perfect the health of justice and the chamber of the mind, yang artinya keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang advokat. Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. Ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk diberlakukan, atau tidak dapat usang. Dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruangan keadilan. Dalam melaksanakan profesi, ada standar pelaksanaan, yaitu suatu badan penyelenggara yang menghimpun para sarjana-sarjana hukum yang akan melaksanakan profesi hukum sesuai kompetensinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, setiap penyelenggara profesi hukum harusnya mempunyai kode etik sebagai patokan untuk para profesi hukum. Yang kedua, memiliki latar belakang pendidikan tinggi para profesi hukum tersebut. Yang ketiga, melakukan pengabdian masyarakat. Jadi, standar tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan karena masyarakat hanya mengetahui kita itu sarjana hukum dan berkompeten. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, di sini pertanyaannya, bagaimana jika seseorang advokat melanggar kode etik? Baik, mungkin bisa saya tambung pertanyaannya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara. Bagaimana jika seorang advokat melanggar kode etik? Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 7 Ayat 1, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melanggar kode etik bisa berupa teguran lisan, lalu teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan, dan pemberhentian secara permanen dari profesinya. Mungkin itu jawaban dari saya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa etika hukum itu perlu dituangkan menjadi kode etik profesi hukum? Baik, izinkan saya untuk beberapa waktu untuk menyiapkan jawaban.
Baik, saudara, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Karena kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman kepada kode etik profesi inilah, para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa, yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi. Penegakan kode etik profesi sendiri dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus juga menerapkan sanksi terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Bagaimana, apakah bisa dimengerti, saudara? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, di sini pertanyaannya, apa saja karakteristik profesi hukum? Nah, bisa Anda jabarkan profesinya? Terima kasih. Baik, saudara. Pertanyaan saudara akan saya tampung dan saya akan menyiapkan jawaban terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Apa saja karakteristik profesi hukum? Yang pertama, yaitu sikap kemanusiaan. Agar tidak menanggapi atau menyikapi hukum secara formal belaka, artinya sebagai sarjana hukum harus dituntut sejak dini untuk gemar melakukan analisis dan interpretasi yuridis yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat, sehingga dalam dirinya tidak sampai kehilangan, apalagi tergusur atau terdegradasi secara kemanusiaan. Yang kedua, yaitu sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, ketentuan perundang-undangan yang berhasil dipelajari dan mengantarkannya sebagai pihak yang jadi pusat ketergantungan masyarakat adalah sudah seharusnya kalau sikap-sikap yang ditunjukkan itu mencerminkan dan mengartikulasi tuntutan masyarakat. Yang ketiga, mampu melihat dan menempati nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani. Penyelenggaraan hukum yang dihadapkan dengan kasus seorang klien yang perlu dan harus dikedepankan lebih dahulu adalah mencermati dan menelaah secara teliti kronologis kasus tersebut. Yang keempat, yaitu sikap kejujuran.
Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. Sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi risiko dan impact yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap ini tidak dimiliki oleh penyelenggaraan hukum. Sebagai suatu sikap yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang terkait dengannya akan ditentukan karenanya. Mungkin itu jawaban dari saya, saudara. Apakah bisa diterima? Ya, mungkin bisa saya terima. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan pada saudara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sama-sama, saudara. Baik, sebagai penutup, etika profesi hukum, kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, keberadaan hukum dalam masyarakat juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dijadikan pelajar untuk ke depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.